Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Apriani dengan NIM 0306193192 dari kelas PGMI 5 semester 4 akan menjelaskan materi tentang satuan karya pramuka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Siono MA. Landasan dan manajemen kepramukaan. 1. Dasar hukum gerakan pramuka. A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karena. C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Pramuka. D. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2. Gugus Depan Gerakan Pramuka. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain: 1. Gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA atau SMK atau MA. 2. Depan teritorial yaitu berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu. 3. Gugus depan luar biasa yaitu berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. 4. Gugus depan luar negeri yaitu berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Kepramukaan dan perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. 5. Gugus depan perguruan tinggi yaitu berpangkalan di perguruan tinggi. Organisasi Kepramukaan Indonesia. Secara umum, organisasi Gerakan Pramuka Indonesia terdiri atas 1. Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, autorial, dan finansial terhadap gudeg, satuan, kuartir bersangkutan. Majelis Pembimbing terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang ketua harian, beberapa orang anggota. 2. Badan kelengkapan kuarcap dan kuaran. Untuk di tingkat kuartir cabang, badan kelengkapan tersebut terdiri atas 1. Dewan Kehormatan Cabang. 2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang. 3. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Penegak tingkat cabang. 4. Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang. 5. Badan Usaha Kuartir Cabang. 3. Andalan Pramuka. Andalan berasal dari kata andal, boleh juga kita menyebut dengan kata handal. Andalan memiliki arti dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tugas yang diampunya. 4. Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. 2. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. 3. Pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. 4. Pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya 23 tahun. 5. Pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya 26 tahun. 6.
Pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka, mahir, tingkat dasar atau KMD, dan membina anggota muda secara aktif. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pramuka. Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat gerakan pramuka. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan yang berfungsi 1. Membantu pengelolaan keuangan 2. Pemeriksaan dan pengevaluasian keuangan 3. Pembina pengelolaan keuangan dan badan usaha kuartir 6. Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengamanan kaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan pramuka. Dewan Kerja Pramuka merupakan bagian integral dari kuartir berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk membantu kuartir menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka, penegak dan pramuka pandegah. 7. Lembaga Pendidikan Pramuka. Lembaga pendidikan pramuka adalah bagi integral dari kuartir dan jika mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota dewasa. 2. Pembinaan teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. 3. Pembina perusahaan. 8. Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka merupakan wadah kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai apresiasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Macam-macam saka. 1. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. 2. Saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka, penegak dan pandegah dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebayangkaraan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Krida-krida dalam Saka Bayangkara yaitu 1. Krida ketertiban masyarakat 2. Krida lalu lintas 3. Krida pengenalan tempat kejadian perkara 4. Krida pencegahan dan penanggulangan bencana 4. Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Krida-krida dalam Saka Bakti Husada sebagai berikut. 1. Krida Bina Lingkungan Sehat 2. Krida Bina Keluarga Sehat 3. Krida Penanggulangan Penyakit 4. Krida Bina Gizi 5. Krida Bina Obat 6. Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Saka Keluarga Berencana. Saka Keluarga Berencana adalah wadah kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, praktis, dan baktis masyarakat dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Krida-krida Saka Keluarga Berencana yaitu 1. Krida Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2. Krida Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 3. Krida Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 4.
Krida Bina Peran serta Masyarakat. 6. Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi adalah wadah bagi para pramuka untuk meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan nyata dan produktif serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Krida-krida dalam Saka Taruna Bumi yaitu 1. Krida Pertanian dan Tanaman Pangan. 2. Krida Pertanian Tanaman Perkebunan. 3. Krida Perikanan. 4. Krida Peternakan. 5. Krida Pertanian Tanaman Hortikultural. 7. Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti adalah wadah bagi pramuka penegak dan pramuka pandega untuk melaksanakan kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Krida-krida dalam Saka Wana Bakti yaitu 1. Krida Tatawana. 2. Krida Reksawana. 3. Krida Binawana. 4. Krida Gunawana. 8. Saka Wirakartika. Adapun krida-krida dalam Saka Wirakartika yaitu 1. Krida Survival. 2. Krida Pioneering. 3. Krida Mountaineering. 4. Krida Navigasi Darat. 5. Krida Bintal Jual. 9. Saka Kalpataru. Adapun krida-krida dalam Saka Kalpataru adalah 1. Krida 3R, Reduce, Reuse, Recycle. 2. Krida Perubahan Iklim dan Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati. 10. Krida Bina Sosial. Krida Bina Sosial adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pengembangan nasional. 11. Saka Pandu Wisata. Saka Pandu Wisata adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam penggunaan nasional. Krida-krida dalam Saka Pandu Wisata yaitu 1. Krida Bina Objek Wisata. 2. Krida Bina Pramuwisata. 3. Krida Bina Sarana Wisata. 4. Krida Bina Seni Budaya. 12. Saka Pekerjaan Umum. Saka Pekerjaan Umum adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pekerjaan umum guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. 12. Saka Pekerjaan Umum. Saka Pekerjaan Umum adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pekerjaan umum guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. 13. Saka Pustaka. Saka Pustaka adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Krida-krida dalam Saka Pustaka yaitu 1. Krida Layanan Perpustakaan. 2. Krida Pengembangan Bahan Pustaka. 3. Krida Pengembangan Perpustakaan. 4. Krida Deposit dan Penerbitan. 15. Saka Telematika. Saka Telematika adalah satuan karya pramuka yang membidangi masalah teknologi dan informasi. Saka ini terbilang baru
dan dirintis oleh Kuartir Daerah Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Telkom sejak Maret 2019 yang lalu. Saka Telematika ditandatangani oleh Direktur Konsumer Telkom, yaitu Ainyoman G. Wiryanata bersama Ketua Quartz Pramuka Jawa Barat, yaitu Dede Yusuf Effendi di GKP Telkom di Jalan Japati 1 Bandung. Saka Telematika terdiri dari 4 krida, yakni 1. Krida Telekomunikasi, SKK Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, dan Interkoneksi Telekomunikasi. 2. Krida Informatika, SKK Internet, E-commerce, Social Networking.